Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan mengulas alur cerita dari salah satu film horor di tahun 2022 ini. Tak usah berlama-lama lagi, judul film ini adalah Smile 2022. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar lebih bersemangat lagi dalam review film lainnya. Film ini disutradarai oleh Parker Finn dan dirilis pada tanggal 28 September 2022 kemarin. Film ini berisi mengenai trauma dan rasa bersalah. Film dimulai dengan ditunjukkannya ibunda tokoh utama yakni Rose Chotter yang sedang terbaring di ranjang tidurnya. Nampak Rose hanya memandangi ibunya di dalam kamar tidur. Namun itu hanyalah sebuah ingatan masa lalunya di saat Rose tertidur di atas meja kerjanya. Mendengar suara telepon berdering, Rose langsung mengangkat telepon dari rekannya. Rose Chotter menerima seorang pasien bernama Carl Renken. Ia memeriksa kejiwaan Carl dan mengobservasi dalam beberapa hari ke depan. Skene selanjutnya ditunjukkan sebuah mobil ambulan yang membawa seorang pasien ke dalam rumah sakit jiwa. Terdengar jeritan seorang wanita yang merintih kesakitan. Ketika Rose akan meninggalkan ruangannya, tiba-tiba telepon berdering dan Rose kembali untuk mengangkat telepon. Terdapat panggilan mengenai pasien baru yang bernama Laura Weaver berusia 26 tahun. Laura merupakan seorang mahasiswi pascasarjana. Ia dijadikan sebagai saksi tunggal mengenai kematian dosen di kampusnya. Skene berlanjut di mana Rose masuk ke sebuah ruangan kosong. Nampak Laura berada di sudut ruangan dengan berdiri menghadap Rose. Kemudian Rose mengajaknya berbincang mengenai masalah yang sedang dialaminya. Laura menjelaskan ada sesuatu yang mengikutinya sejak dia menyaksikan dosennya bunuh diri 4 hari yang lalu. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Laura tiba-tiba memecah vas bunga dan menyayat wajahnya sambil tersenyum hingga tewas bunuh diri. Rose yang menyaksikan hanya bisa terduduk lemas bersandar tembok. Setelah kejadian tersebut, polisi datang untuk meminta keterangan dari Rose mengenai tewasnya Laura Weaver. Rose menjelaskan bahwa sebelum tewas Laura sempat tersenyum. Skene berlanjut di rumah Rose. Sesampainya di rumah, ia melihat ada bercak darah yang menempel di bajunya. Kemudian Rose mandi dan mengganti pakaiannya. Saat Rose sedang minum es teh, ia melihat bayangan Laura sehingga ia menjatuhkan gelas minumannya hingga Trevor tunangan Rose kaget ketika baru masuk ke dalam rumah. Film berlanjut saat Rose dan tunangannya makan malam dengan Holly yang merupakan kakak kandung Rose dan suaminya yang bernama Greg. Holly dan Greg berbincang-bincang mengenai anak mereka yang akan merayakan ulang tahun Sabtu mendatang. Keesokan harinya ketika Rose berbincang dengan staf rumah sakit, tiba-tiba polisi yang juga mantan pacar Rose yakni Joel memanggil dan menanyakan mengenai masalah Laura kemarin. Setelah itu Rose kembali ke ruangannya dan mengecek lembar pernyataan saksi yang dibuat Laura pada saat menjadi saksi tunggal pembunuhan dosen di kampusnya. Tak lama kemudian handphone Rose berdering. Ternyata Holly menelepon dan memberitahu mengenai kado ulang tahun yang disukai anaknya. Skene berpindah ketika Rose berjalan melewati beberapa ruangan, ia melihat salah satu pasiennya Carl Renken duduk di atas ranjang sambil melihat ke arahnya. Namun ketika didekati, Carl Renken malah tersenyum dan terdiam. Alangkah terkejutnya Rose ketika tiba-tiba Carl Renken berkata bahwa Rose akan mati secara berulang-ulang. Hingga membuat Rose berteriak dan memanggil perawat rumah sakit lainnya. Namun itu semua hanyalah halusinasi Rose saja. Ketika perawat lainnya mendekati Carl Renken, ia sedang tertidur di atas ranjangnya. Setelah kejadian itu, Dr. Morgan kepala rumah sakit mengistirahatkan Dr. Rose Chotter selama seminggu. Morgan beralasan Dr. Rose Chotter harus beristirahat untuk menenangkan pikiran. Di jalan menuju ke rumah, Rose mampir sebentar ke toko mainan untuk membeli kereta elektrik kado buat keponakannya.
Setibanya di rumah ia membungkus kado sendiri karena tunangannya masih berada di kantor. Namun, Rose terkejut karena alarm pintu rumahnya tiba-tiba berbunyi sedangkan di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Di saat First Line Security datang ke rumah untuk mengecek, tidak ditemukan apapun di rumah tersebut. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika ia sedang tertidur namun tiba-tiba ia terbangun karena bermimpi ibunya yang tewas bunuh diri. Setelah terbangun, Rose kemudian mendengarkan rekaman percakapannya dengan Laura sewaktu sebelum tewas bunuh diri. Betapa terkejutnya, ia mendengar di dalam rekaman tersebut terdengar namanya. Sontak ia terkejut sambil terjatuh dari kursi dan juga mengambil pisau untuk jaga-jaga. Namun tak disangka, yang memanggil namanya itu tunangannya. Selanjutnya Rose memanggil psikiater untuk berkonsultasi mengenai gejala yang dialaminya. Ia meminta diberikan obat penenang namun tidak diberikan oleh psikiater tersebut. Keesokan harinya Rose datang membawa kado ke tempat Holly kakaknya. Ia membawa kado yang dibungkus untuk keponakannya. Namun ketika bungkusan kado dibuka betapa terkejutnya. Bangkai Mustache, kucing yang dipelihara Rose berada di dalamnya dan suasana berubah menjadi mencekam ketika Rose melihat sosok Laura duduk di kursi depan hingga membuat Rose berteriak dan terjatuh ke belakang mengenai meja kaca hingga membuat kedua tangannya berdarah. Singkat cerita setelah kejadian tersebut, Rose mencari kabar mengenai dosen Laura yaitu Gabriel Munoz. Dia mendatangi rumah Munoz dan bertemu istrinya. Di dalam rumah Munoz terdapat banyak lukisan senyuman menyeramkan. Lukisan tersebut menggambarkan sosok yang mengikuti Munoz sebelum dirinya tewas bunuh diri. Namun, Rose diusir oleh istri Munoz karena mengaku seperti yang dialami Munoz sebelum tewas. Rose kemudian mendatangi apartemen mantan pacarnya Joel. Ia meminta untuk dicarikan mengenai laporan kematian Gabriel Munoz 9 hari yang lalu. Sempat menolak namun Joel menjelaskan Gabriel Munoz tewas di hotel di mana wanita bernama Angela Powell bunuh diri. Joel menjelaskan 4 hari sebelumnya ada laporan juga mengenai bunuh diri. Kemudian Rose menuju rumah Trover dan Holly untuk menjelaskan dan membawa barang bukti bahwa ia tidak mengalami gangguan jiwa, namun mengalami kutukan. Akan tetapi, tidak ada yang percaya terhadap hal itu. Holly juga mengusir Rose agar tidak datang ke rumahnya. Ketika Rose berada di dalam mobil, tiba-tiba Holly keluar dari rumahnya. Tak disangka Holly memutar lehernya hingga membuat Rose berteriak. Namun itu semua hanyalah halusinasi Rose saja. Di malam harinya Joel menelepon Rose dan memberitahu bahwa ada 20 kasus serupa dengan 19 kasus bunuh diri. Jadi terdapat satu korban yang tidak bunuh diri dan masih hidup. Robert Talley namanya dan diletakkan di penjara Altoona. Keesokan harinya Joel dan Rose tiba di penjara Altoona untuk menemui Robert Talley. Rose bertanya agar ia tidak terbunuh dan terbebas dari kutukan. Robert mengatakan jika ingin tidak terbunuh dan terlepas dari kutukan maka dia harus membunuh orang lain. Namun, Rose tidak bisa melakukannya itu dan malah membuat Robert berteriak mengusir Rose. Selanjutnya psikiater Rose yakni Dr. Madeline mendatangi rumah Rose untuk menanyakan keadaan. Namun tak disangka di tengah obrolan mereka, tiba-tiba telepon berdering dan betapa terkejutnya Rose yang menelepon adalah Dr. Madeline sehingga yang di depan Rose adalah entitas lain yang ingin membunuh Rose. Namun hal itu hanyalah halusinasi Rose saja. Skene selanjutnya Rose keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah sakit. Ia menuju tempat Carl Kernen. Tak disangka, ia mengeluarkan pisau dari dalam bajunya dan langsung menusuk berkali-kali ke dada Carl hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Di sisi lain Dr. Morgan yang melihat kejadian tersebut langsung merobek kulit wajahnya hingga terkelupas. Namun lagi-lagi itu semua hanyalah halusinasi Rose. Setelah terbangun dan berteriak, Rose bergegas pergi menggunakan mobilnya menuju rumah tua lamanya. Di tengah perjalanan Rose ditelepon Joel. Ia menanyakan keberadaan Rose.
Namun Rose enggan memberitahu keberadaannya. Sesampainya di rumah tua lamanya, Rose langsung masuk tanpa membawa handphonenya yang berkali-kali ditelepon Joel. Ketika Rose masuk ke dalam, ia duduk di sebuah kursi dengan menyalakan lampu minyak. Rose masuk ke dalam salah satu ruangan hingga ia menemui ibunya sedang duduk di atas ranjang. Ibunya menanyakan mengapa Rose tidak menyelamatkan ketika ibunya sedang butuh bantuan. Rose menjawab karena usianya masih 10 tahun sehingga dia tidak bisa menanggung sendirian. Namun hal tidak disangka terjadi, tiba-tiba ibu Rose berubah menjadi makhluk tinggi menjulang dan mencekik leher Rose. Namun, Rose menggunakan lentera minyaknya untuk membakar makhluk tersebut. Selanjutnya Rose keluar rumah karena rumah tersebut terbakar seluruhnya. Sehingga membuat Rose keluar dari rumah. Ketika Rose berada di luar rumah tiba-tiba Joel datang. Namun karena ketakutan dan tak ingin kutukan ini menular ke Joel, Rose memilih masuk kembali ke rumah tuanya. Ketika di dalam rumah, tubuh Rose dimasuki oleh makhluk tersebut dan membuat Rose berteriak. Joel yang mendengar di luar langsung mendobrak pintu rumah. Namun tak disangka, Joel menyaksikan Rose membakar tubuhnya sendiri dengan keadaan tersenyum. Jadi Joel akan menjadi korban selanjutnya karena ia menyaksikan Rose yang tewas dengan bunuh diri. Ya, niat Rose menghilangkan kutukan ini dengan menjauh dari keramaian dan agar kutukan ini tidak tertular ke orang lain gagal. Oke. Cukup sekian film Smile ini berakhir. Film ini memiliki pesan moral bahwa jika seseorang berupaya untuk keluar dari trauma yang disebabkan oleh entitas atau pengalaman masa lalu, maka kita tetap harus mencoba untuk mendengarkan dan memahami mereka. Karena itu adalah langkah pertama untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Membiarkan mereka berkubang dalam ketakutan hanya akan memperburuk keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.